Jangan mengira Indonesia berada dalam posisi aman hanya karena jarak geografisnya yang jauh dari pusat konflik dunia. Di tengah memanasnya suhu geopolitik, posisi geografis yang selama ini dianggap pelindung justru bergeser menjadi titik rentan yang masuk dalam daftar target strategis radar Washington. Dengan kekayaan alamnya, Indonesia menjadi Greenland versi tropis, pemegang salah satu kunci pasokan mineral strategis yang menjadi nyawa bagi industri militer dunia. Ancaman yang dihadapi saat ini tidak datang melalui serangan militer terbuka, melainkan melalui eksploitasi titik lemah di dalam negeri. Ada 3 celah besar yang sedang terbuka saat ini. Mulai dari kondisi ekonomi yang sangat rapuh, masyarakat yang terbelah akibat residu polarisasi politik, hingga alutsista strategis yang ternyata tidak sepenuhnya berada di bawah kendali. Kondisi tersebut membuat posisi tawar Indonesia sangat rendah. Hal ini memicu pertanyaan penting. Jika semua instrumen vital, mulai dari ekonomi, arus informasi, hingga sistem senjata, ternyata dikendalikan oleh pihak luar, lantas apa yang tersisa dari kedaulatan Indonesia? Pada video ini, kita akan membongkar skenario besar Washington dalam menyandra masa depan Indonesia. Jadi tonton sampai selesai agar tidak gagal paham. Kondisi ekonomi Indonesia saat ini berada dalam posisi yang sangat sensitif terhadap tekanan luar negeri. Meskipun memiliki kekayaan alam melimpah, kekuatan ekonomi nasional sebenarnya sangat rapuh karena terlalu bergantung pada pasar internasional dan investasi asing. Washington memahami bahwa titik lemah ini bisa digunakan untuk mengatur kebijakan Indonesia tanpa harus menggunakan kekuatan militer. Masalah utama muncul karena sebagian besar industri yang mengolah kekayaan alam Indonesia justru dikuasai oleh modal dan teknologi dari China. Dengan pola agresif yang ditunjukkan oleh Trump saat ini, Washington telah mengesampingkan prosedur diplomatik jika mereka merasa ketahanan industri Amerika terancam. Data menunjukkan Indonesia menguasai hampir 50% pasokan nikel dunia, namun faktanya, lebih dari 60% hilirisasi mineral tersebut dikuasai oleh perusahaan asal China. Ketergantungan industri pertahanan Amerika Serikat pada rantai pasok yang dikendalikan Beijing merupakan hal yang tidak bisa ditoleransi oleh Gedung Putih. Membiarkan pengaruh China tetap dominan adalah skenario yang akan direspon Washington dengan tekanan ekonomi untuk memaksa Indonesia memilih pihak atau bersiap menanggung konsekuensi. Trump menggunakan aturan perdagangan sebagai alat untuk menekan posisi Indonesia. Washington memberikan pilihan sulit dengan menutup akses pasar jika Indonesia tidak membatasi kerjasama dengan China. Jika akses pasar ditutup, pemasukan dolar negara akan berkurang, nilai tukar rupiah akan merosot, dan harga kebutuhan pokok akan melonjak naik. Jika harga pangan naik, keresahan masyarakat akan meningkat dan bisa memicu kerusuhan. Untuk menghindari kekacauan, pemerintah seringkali terpaksa menerima syarat dari Amerika yang sebenarnya merugikan kedaulatan demi menjaga perut rakyat tetap kenyang dan stabilitas tetap terjaga. Instrumen tekanan paling nyata berada di wilayah paling timur Indonesia, tepatnya di lokasi operasional PT Freeport di Papua. Meskipun pemerintah Indonesia memegang saham mayoritas, keterlibatan operasional perusahaan Amerika menjadikan tambang ini sebagai aset strategis yang sangat sensitif bagi Washington. Tambang ini tak hanya penghasil emas, melainkan juga penyedia tembaga esensial bagi infrastruktur kelistrikan militer dan sistem radar Amerika. Keberadaan aset ini mengubah cara pandang Washington. Gejolak keamanan di Papua tidak lagi dianggap persoalan internal Indonesia, melainkan ancaman terhadap pasokan mineral strategis Amerika Serikat. Kondisi ini memberikan peluang bagi Gedung Putih melakukan langkah pengamanan sepihak untuk memastikan operasional tambang tetap berjalan di bawah pengaruh mereka, sekaligus mempersempit ruang gerak politik Indonesia di panggung internasional. Masalah kedua yang membuat posisi Indonesia lemah adalah perpecahan di tengah masyarakat yang tidak kunjung usai. Sisa-sisa perselisihan politik dari masa lalu telah menciptakan tembok besar yang memisahkan antara satu kelompok dengan kelompok lainnya. Kondisi bangsa yang terbelah ini menjadi sasaran empuk bagi pihak asing untuk masuk dan memperkeruh suasana melalui penyebaran informasi di media sosial dan berita. Pihak luar sangat memahami bahwa bangsa yang sibuk bertengkar di dalam rumahnya sendiri akan sangat mudah untuk dikendalikan. Disinilah peran media dan organisasi tertentu muncul untuk meniupkan isu sensitif guna membuat pemerintah kehilangan fokus dalam menjaga kedaulatan karena terlalu sibuk meredam keributan di dalam negeri. Washington juga sering menggunakan isu lingkungan atau hak asasi manusia untuk menyudutkan posisi Indonesia di mata dunia. Melalui berbagai organisasi yang didanai secara internasional,
Isu ini dibesar-besarkan untuk memberikan citra buruk pada proyek strategis negara, terutama di sektor tambang yang dikuasai China. Ketika opini dunia sudah negatif, Indonesia akan semakin sulit mendapatkan posisi tawar yang kuat. Perpecahan ini tak hanya sekedar perbedaan pendapat, melainkan menjadi alat yang sangat efektif. Selama rakyat masih terjebak dalam rasa benci dan saling curiga, energi bangsa akan habis hanya untuk urusan internal, yang memastikan Indonesia menjadi apatis untuk melawan tekanan asing. Masalah yang tak kalah penting berada pada sistem pertahanan negara. Adanya ketergantungan yang sangat besar terhadap teknologi Amerika Serikat. Memang benar bahwa saat ini Indonesia telah membeli jet tempur Rafale dari Prancis, kapal perang dari Italia, hingga tank Leopard dari Jerman agar tidak lagi bergantung pada satu negara saja. Namun kenyataan pahitnya, senjata canggih ini memiliki satu kelemahan yang sama. Di dunia militer modern, alutsista tersebut tetap membutuhkan sistem digital agar bisa berkomunikasi dan menentukan target secara akurat. Masalahnya, standar komunikasi data dan sistem navigasi satelit yang digunakan sebagian besar dikendalikan oleh teknologi milik Amerika. Inilah yang menjadi borgol emas bagi pertahanan nasional. Indonesia memang memiliki senjatanya, namun kunci agar senjata tersebut bekerja secara terpadu berada di tangan Washington. Taring militer Indonesia tetap tak berdaya karena tombol kendali jarak jauh dipegang oleh Washington yang dapat dimatikan kapan saja. Kelemahan di balik kecanggihan ini memastikan pertahanan Indonesia tetap sulit untuk benar-benar mandiri. Kekuatan militer yang terlihat hebat di permukaan ternyata memiliki keterbatasan karena sistem digitalnya bisa diputus atau dikendalikan sepenuhnya oleh pihak luar. Di luar kendali atas mineral di daratan, posisi perairan Indonesia menjadi faktor penentu. Indonesia memegang kendali atas 3 alur laut kepulauan atau ALKI yang merupakan jalur utama bagi perdagangan energi dunia serta pergerakan armada militer. Jalur maritim ini setara dengan rute Arktik yang saat ini menjadi pusat persaingan kekuatan besar. Washington tidak akan membiarkan jalur perdagangan vital tersebut berada di bawah pengaruh poros lawan. Kondisi ini membuka kemungkinan peningkatan kehadiran militer Amerika di perairan strategis Indonesia untuk memastikan akses mereka, sekaligus mempersempit ruang diplomasi Jakarta dalam menjaga keseimbangan kekuatan di kawasan. Seluruh indikator ini menempatkan Indonesia pada posisi yang sangat genting. Kekayaan mineral strategis serta penguasaan atas jalur maritim internasional telah berubah dari aset ekonomi menjadi tantangan kedaulatan di tengah perburuan aset negara secara paksa oleh Washington. Trump tidak lagi memandang hubungan internasional sebagai kemitraan diplomatik, melainkan sebagai kompetisi penguasaan aset yang bersifat mutlak. Status politik bebas aktif menghadapi tantangan berat bagi Indonesia. Mencoba berdiri di tengah tanpa kekuatan tawar hanya akan mengundang tekanan yang lebih agresif. Indonesia berada di persimpangan jalan yang sangat sempit. Pilihannya hanya memperkuat daya tahan dan kemandirian atau perlahan tergerus dalam skenario besar yang sedang disusun oleh kekuatan luar. Kedaulatan negara sedang dipertaruhkan dalam babak baru perebutan sumber daya global yang sama sekali tidak mengenal kompromi. Pertanyaannya, apakah kita akan tetap membiarkan perpecahan internal menghancurkan negara dari dalam, sementara pihak luar sudah siap mematikan kendali kita dari jauh? Sudah saatnya kita sadar, sebelum semuanya terlambat. Tulis pendapat kalian di kolom komentar.